wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami' masakhina fid din. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani. Khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kitab Al-Arba'in bi Usuluddin karya Imam Ghazali sampai di permasalahan pokok yang ke-8 tentang sifat-sifat tercela yang akan membinasakan pemiliknya, yaitu sifat yang ke-8 al-aslu tsamin fil kibri, di pokok atau pilar yang ke-8, yaitu tentang sifat yang sangat berbahaya yang jangan ada sama kita, ya. Orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dilarang, tidak boleh punya sifat kibir, yaitu sombong. Kalau sombong mesti bukan kekasih Allah. Kalau sombong mesti bukan orang soleh, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, ya, walaupun banyak sedekahnya, bukan orang soleh. Makanya standar kesolehan itu sebetulnya tidak hanya ditentukan oleh amal zahir saja, ya, amal zahir saja tidak. Dulu setan dia tuh sebenarnya dulu rajin ibadah, alim, tapi karena sifat sombongnya habis semuanya, ya, habis semuanya, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita ngaji seperti ini. Kalau hanya orang ngaji tauhid saja, tauhid sampai mati. Ngaji tauhid sampai mati, maksudnya tauhid harus ngaji. Tapi kalau tauhid saja tidak ditunjang fikihnya, orang tauhidnya betul, kalau sholatnya tak betul, macam mana nak dekat dengan Allah? Kemudian kalau pokoknya dia fikihnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, tapi kalau dia tak ngaji ilmu hati, ya, tazkiyatun nafas atau tasawuf, ya, atau akhlak lah katakan. Kalau ada orang yang alergi bahasa tasawuf, membina-binakan, ganti. Intinya apa? Bagaimana kita ini punya hati yang bagus. Itu harus belajar. Karena kesolehan zahir itu tidak bisa menjamin untuk dia selamat dan tidak bisa menjadi barometer kesolehan seseorang kalau hanya ditinjau dari sisi
zahir. Semua hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mesti hatinya bagus-bagus semuanya. Para anbiya, mana ada para anbiya hatinya jelek? Nabi kok punya sifat sombong? Tak ada. Para wali kok punya sifat sombong, punya sifat takabur, kibir? Mana ada? Kalau sombong jelas bukan wali. Itu udah jelas. Ya. Karena itu sifatnya bukan sifatnya wali, sombong itu sifatnya setan. Ya, bukan sifatnya waliullah. Nah, di sini akan kita bahas. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala akan membimbing kita, menuntun kita macam mana kita bisa selamat dari sifat sombong ini sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sia-sia ibadah kita. Tak sia-sia. Ya, ibadah itu akan sia-sia ketika di dalam hati ada sifat sombong. Neraka juga. Karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sebesar darah, kecil sedikit. Memang harus buang habis. Sombongnya harus buang habis. Kalau tak ngaji susah. Tidak ngaji susah. Makanya di sini pentingnya tarbiyah, pentingnya guru. Itu penting. Di situ ada keberkahan, ada nur. Nur dari guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu tsamin fil kibri. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika yadba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menstempel setiap hati orang-orang yang sombong, lagi sewenang-wenang, zalim. Orang kalau udah kadung sombongnya kebablasan sama Allah distempel, tak bisa dia balik lagi. Kebablasan. Kebablasan. Jadi orang yang sombong resikonya kalau dia tidak cepat-cepat untuk berubah, bertobat, resikonya akan distempel hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dia orang yang celaka, nggak bisa balik lagi. Namanya sudah distempel. Dah selesailah ceritanya. Bahaya sekali sombong. Wa qala ta'ala fabisa masbal mutakabbirin. Maka sejelek-jelek tempat mengungsi orang-orang yang sombong-sombong, pasti neraka jahanam. Contoh orang sombong sebanyak-banyaknya yang di dalam Al-Quran, mulai dari iblis sampai Fir'aun sampai Namrud, Abu Jahal. Itu kenapa tuh? Bukan tokoh-tokoh orang sombong. Nah, kita nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Cuma kadang-kadang rasa sombong ini kalau orang tak ngaji, tak belajar, tak berguru, dia anggap slow, dianggap satu hal yang biasa. Padahal itu jurusan yang neraka jahanam. Pengikutnya Fir'aun, dia akan berjalan di bawah benderanya Fir'aun, benderanya orang-orang yang sombong-sombong, kumpulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima qasamtuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu firman Allah yang tidak masuk atau tidak termasuk Al-Quran, tapi itu firman Allah, cuma disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi.
firman Allah, cuma tak di Al-Quran tapi di hadis-hadis Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Ini bahasa kiasan, bahasa kiasan. Maksudnya macam rida, macam sarung ini kan pakaian apa namanya? Pakaian keagungan. Orang lain tak boleh sembarang pakai. Ini cuma haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pakaian itu ada pakaian khusus. Pakaian khusus umpamanya di gitulah kampanye mahkota umpamanya contoh. Itu mesti pakaian atau raja yang punya, raja yang pakai. Ini pula bulu balang pakai mahkota, habislah. Kau boleh kapan kau pakai mahkota? Itu bukan tempatnya, bukan di kepalamu. Itu hanya milik raja. Jadi di dalam ini Allah SWT memberikan kiasan itu rida. Maksud kibriya itu hanyalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keagungan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala secara kiasan. Faman naza'ani fihima qasamtu, barang siapa yang melawanku, istilahnya menantangku, dia nak pakai juga, dia nak pakai juga, maka aku akan putuskan dia, kata Allah, akan binasakan dia. Ibaratnya itu gitu, kiasannya itu tadi saya kiaskan dengan mahkota raja. Kok ada prajurit, umpamanya kok pakai mahkota raja, habislah dia. Kau pakai ini raja punya, kau taruh di kepala kau, habis. Mesti dia akan dihukum oleh raja. Tidak ada yang berhak memakai mahkota kecuali raja. Juga begitu juga dengan al-kibriya wal azamah, ini haknya Allah. Enggak ada manusia berhak untuk sombong. Tak boleh sombong. Itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya gimana? Prakteknya betapa banyak orang yang sombong. Ini pakaiannya Allah, haknya Allah, kok kau pakai, engkau binasa, jahanam kau akan dapat. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, karena tarbiyah, pendidikan jauh dari agama. Jauh dari agama. Tengok aja yang sombong-sombong, itu orang jauh dari agama. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tidak jadi orang yang sombong. Allah buang rasa sombong dari hati kita, sebenarnya bersihkan hati kita dari sifat sombong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin, min khardalin min kibrin. Ini baru saya baca, redaksinya berbeda sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sebesar biji semacam biji sawi, semacam apa, biji begitu. Min kibrin, sedikit di dalam hatinya ada sombong, tak masuk surga. Masya Allah, berat betul. Makanya harus dibuang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yusarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati fi surati Dzur, fi surati Dzar, yata'uhumun nas lihawanihim ala Allahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti orang-orang yang sombong-sombong, ya, orang-orang yang sombong-sombong nanti, yang mutakabirin, al-jabbarun, ya, di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam bentuk zar. Zar itu perkara yang kecil, biji-bijian apa gitu, perkara sampah-sampah kecil-kecil itu. Itu zar. Jadi
Mereka di dunia ini merasa hebat. Besok Allah akan kumpulkan jadi kecil dia. Yata'uhumun nas, dan mereka akan diinjak-injak oleh manusia lihawanim ala Allah azza wa jalla. Karena hinanya mereka ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang boleh nak fikir-fikir, jangan kau besok di akhirat terhina kau diinjak-injak oleh orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, inna bi jahannam wadiyan bil wadi bi'run yuqalu lahu hayhab, yuqalu lahu hab-hab. Hakun 'ala Allah subhanahu ayyuskinahu kulla jabbar. Fa iyyaka ya Bilal an takuna mimman yaskunuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal, di neraka jahanam nanti, inna fi jahannam wadiyan bil wadi bi'run yuqalu lahu hab-hab. Di neraka jahanam nanti ada satu jurang. Di neraka jahanam nanti akan ada satu jurang, kata Rasulullah. Dan di jurang itu ada sumur. Jurang ini udah dalam jurang. Di dalam jurang itu masih ada sumur lagi. Wah, apa tak dalam sekali. Dan sumur itu namanya hab-hab. Hakun 'ala Allah subhanahu ayyuskinahu kulla jabbar, dan menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan ke dalam sumur tadi orang-orang, setiap orang yang sombong. Nah, kalau jurang neraka ini bukan jurang lagi, masih ada sumur lagi ke dalam. Bagaimana hinanya orang yang sombong. Itulah orang kalau di dunia merasa sombong besar, di akhirat dia akan kecil, dia merasa tinggi. Di akhirat dia akan di dalam jurang, ada sumur di dalam sumurnya. Betapa rendahnya dia. Nah, ini sifat seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa iyyaka ya Bilal an takuna mimman yaskunuhu. Bilal, jangan sampai engkau termasuk orang yang akan tinggal di dalam sumur tersebut. Jangan sampai, maksudnya Bilal, jangan sampai kau ni sombong dan lain sebagainya, jangan sampai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min nafakhatil kibriya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ngembangnya kesombongan. Orang kalau sombong ini, kalau kita bilang, oh dadanya ngembang, dadanya ngembang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ngembangnya kesombongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ta'ala ila man jarra sabuku yala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang orang yang menyeret bajunya karena sombong. Gini Bu, Bapak-bapak, ini hadis nih terjadi, ada perdebatan. Ini masalah, makanya ada ditemukan saking orang nih nggak mau ini jarro sombong ini, sampai mohon maaf kalau pakai celana itu tinggi-tinggi. Tinggi sampai di atas setengah betis. Ya enggak masalah, maksudnya nih. Yang salahnya menyalahkan orang yang pakai di bawah mata kaki, dianggap termasuk golongan ini. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ta'ala ila man jarra thawbahu ya'la. Jadi Allah tidak memandang orang yang menyeret bajunya karena sombong. Maksudnya gimana nih? Kan ada orang pakai baju baju kebesaran, ya,
baju muka panjang sampai diseret jalan, sombong. Alhamdulillah, dia sombong di jalan, bajunya sampai diseret-seret. Kata Allah, kata Rasul, Allah tak mau menengok orang yang menyeret bajunya karena sombong. Gitu. Makanya ada satu hadis lagi kullu ma asfala minal ka'bain finnar atau kama qala. Jadi apa atau pakaian yang di bawah mata kaki masuk neraka. Ini hadis dua ini harus digabungkan. Hadis dua ini harus digabungkan. Ini terjadi perselisihan, kesalahpahaman, sehingga ada kelompok, mohon maaf kalau pakai celana cingkrang, ya itu karena dia hanya memahami satu hadis saja. Hadis Rasulullah ma'asfala minal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Dia tidak menggabungkan dengan hadis manjarra saubahu khuyala, ya, la yanzurullah ta'ala illa manjarra saubahu khuyala. Allah tidak memandang orang yang menyeret bajunya karena sombong. Jadi hadis ini mestinya dipadukan macam mana nih? Yang dimaksud ma'asfala minal ka'bain itu kalau digabungkan dengan hadis ini, yaitu yang sampai nyeret ke tanah. Terus itu terjadi pun dengan catatan khuyala, sombong. Kalau tak sombong tak masuk ke situ. Kalau tak sampai nyeret nggak masuk ke situ. Nah gitu. Jadi sampai mohon maaf bikin celana di pas mata kaki tak berani. Di pas mata kaki tak berani karena ma'asfala. Di bawah mata kaki kan tak kena tanah tuh. Nah, karena mereka cuma pakai satu hadis, ma'asfala minal ka'bain finnar atau kama qala, apa yang di bawah mata kaki masuk neraka. Akhirnya mereka tak berani. Mereka hanya mengambil satu hadis, tidak mengambil hadis yang ini tadi. La yanzurullahu ta'ala ila man jarra. Jarra itu nyeret bajunya kepanjangan, dipanjangkan sampai di tanah, ditarik kemana-mana. Ini laki-laki, ibu-ibu ya. Ini usul laki-laki, kalau perempuan tidak. Karena perempuan karena untuk menutup auratnya, kesempurnaan menutup aurat tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bahkan itu bahkan dianjurkan kalau ketika tak tertutup auratnya malah dosa gitu. Jadi yang dimaksud dengan jarra atau ma'asfala minal ka'bain, apa yang di bawah mata kaki, itu kita gabungkan dua hadis ini jadi satu, ya. Ini harus begini cara memahami hadis itu, memahami hadis sehingga ketika ada orang bajunya kok kepanjangan tapi bukan karena sombong, memang beli kepanjangan, istri tak bisa jahit, kan. Nak jahit tak sempat, akhirnya Jumatan, pakai. Cuma ini ada pakai, tapi di dalam hati tidak ada sombong, bukan. Nah, contoh, atau memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis ini, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa aku termasuk apa seperti yang kau katakan? Apa kata Rasulullah? Karena Sayyidina Abu Bakar itu orangnya kurus. Dia kalau pakai kain sarung izar macam ini dia suka melorot turun, jadi turun di bawah mata kaki sarungnya tuh, turun di bawah mata kaki, terus naikkan lagi, turun lagi, naikkan lagi. Jadi suka di bawah mata kaki kain sarungnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Abu Bakar, kau tidak termasuk golongan ini. Jadi karena apa? Karena itu terjadi bukan karena sombong, ya karena memang itu melorot, naikkan lagi, melorot, naikkan lagi. Jadi inti daripada keharaman itu bukan hanya masalah panjangnya, tapi inti sombongnya itu yang menyebabkan orang tidak masuk surga. Nah, itu cara berpakaian. Sebetulnya
Ini intinya kan kesombongan. Jangan kita hanya melihat zahir pakaiannya saja. Buktinya Sayyidina Abu Bakar sampai ke bawah tak termasuk. Kalau memang pukul rata, Sayyidina Abu Bakar berarti kau masukkan ke dalam neraka jahanam lah. Padahal dia adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat, sudah diberi berita dia akan menjadi penghuni surga, minal mubasysyirin bil jannah. Kok engkau bilang pokoknya semuanya? Berarti Sayyidina Abu Bakar kau golongkan penghuni neraka jahanam. Mesti tidak betul. Makanya itu maksudnya begini. Ini perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami. Jadi intinya apa? Bukan masalah zahir pakaiannya, tapi intinya adalah jangan sombong. Sekarang oke, kesombongan berpakaian sekarang mungkin zaman sekarang tidak seperti zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu orang sombong pakai baju diseret-seret, dia sombong, baju ini bagus tak apa. Sekarang lain. Orang sombong karena pakaiannya tidak seperti zaman dulu. Sekarang pakai sepatu mengkilat, celana ini, wah ini bajunya tempel semua, tahap-tahap banyak nempel. Ketika di dalam hatinya ada sombong, jalan beda tuh. Pakai baju tuh, kalau dilepas sangkut di rumah pakai kaos mesti jalannya beda. Jadi di situ ada kesombongan, bahaya. Jangan seragam itu menjadikan sombong, karena cara berpakaian yang di situ ada kesombongan itu menyebabkan Allah tidak memandang hamba tersebut. Ini buktinya zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dulu mana ada, belum ada baju-baju macam zaman sekarang yang ada macam-macam ininya itu, penghargaan ini itu segala macam, pangkat ini pangkat itu, belum ada. Ini hati-hati. Mentang-mentang dah pakai seragam, jalan. Astagfirullahalazim. Hati-hati engkau ya. Jangan karena seragammu kau masuk neraka jahanam. Karena dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan Allah tidak memandang saat hamba yang menyeret bajunya karena kesombongan. Ini tak nyeret tapi sombong. Jadi intinya di sombongnya ini yang berbahaya, yang tidak boleh. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man ta'azzama bi nafsi wa ikhtala bi misyati laqiya Allah wa huwa ali ghadban. Barang siapa yang merasa besar, dia merasa agung, merasa besar, merasa tinggi, merasa agung, kemudian terus jalannya ini dibikin-bikin gaya ya, jalannya ini dibikin-bikin tak macam biasa jalannya, dibikin jalannya model-model, nampak kali sombongnya jalannya tuh. Nampak kali. Kalau dia pakai sarung mungkin dia tak macam gitu jalannya, berbu pakai baju seragam segala macam, jalannya berbeda. Jalannya pun bikin-bikin sombong. Maka laki Allah bahwa alaihi qadban, maka dia nanti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah murka kepadanya. Maksudnya apa? Orang ini tak boleh sombong karena itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini, semua manusia itu semuanya lemah, semuanya. Nak sombong apa? Nak sombong apa? Kaya, duit pun karena Allah taruh ke engkau aja, Allah pindahkan kau jadi melarat. Kuat, kekuatan itu Allah kasih, Allah cabut, langsung kau jadi orang yang lemah. Ganteng cantik, kau sombong sekali kena kecelakaan, perot semua langsung jelek. Mudah aja orang kalau nak tarik itu. Jadi sombong tuh hanya haknya, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, karena Allah itu tidak ada lagi yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, di atas Allah tidak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi fadilati tawadhu ma zadallahu abadan bi afin illa izzan wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'allah.
Rasulullah SAW bersabda menerangkan tentang keutamaannya tawadu. Tawadu itu rendah diri, tawadu rendah hati. Macam mana sabda Rasulullah? Ma zadallahu abdan bi'afin illa izan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba disebabkan dia memaafkan, maka Allah akan mendapatkan dia kemuliaan. Tambah dia memaafkan, dia tambah mulia. Tambah memaafkan, Allah tambah kemuliaannya. Dia memaafkan, Allah tambah kemuliaannya. Wa ma tawadda ahadun lillah illa rafa'ullah. Dan tidaklah tawadu, rendah diri seseorang karena Allah. Karena Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tengok kata Rasulullah ini, lillah, ini tak boleh tinggal. Man tawaddo'a lillah, siapa yang merendahkan diri karena Allah, ini tak boleh tinggal nih. Karena ada orang, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah, ada orang yang merendahkan diri tidak karena Allah, tapi karena apa? Karena duit. Ya kan? Dia ngarap supaya dapat ulu, dia dapat duit. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya dia. Pokoknya macam jadi hamba sahaya gitu. Supaya apa? Dia dapat duit, dia dapat pangkat. Jadi merendahkan diri di hadapan hamba, sesama hamba Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan dunia, tidak karena Allah. Menjilat, apalagi bahasanya ini, ngampu. Wah, ngampu, rendah macam sopan kali. Tahu dia ngarap duit jadi sopan. Kalau orang ini tak ada duit, mana dia nak sopan macam tu? Ini masalahnya. Jadi tawadu karena dunia, bukan tawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang merendahkan diri di hadapan orang karena dunia. Dia tengok siapa nih? Kalau orang alimnya, orang kaya, orang gini, dia bukan main ditunduknya. Maksudnya merendahkan diri betul, karena ada harapan-harapan duniawi di situ. Nah, jadi maksudnya itu tidak boleh tawadu itu. Kata Rasulullah SAW, contoh satu, man ataghaniyan lighinahu faqad dhahaba thulutsatini. Jadi barang siapa yang datang kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. Orang datang ke orang kaya, hatinya ini niat nak ngarap, karena kekayaannya datanglah. Barangkali nanti dapatlah kena ulu berapa majan, gitu kan? Itu berarti datang kepada orang kaya mengharapkan dunia, mengharapkan duit karena kekayaannya, bukan karena silaturahim aja. Silaturahim saja sudah, tapi kalau datang niatnya mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan dapat. 2/3 agamanya hilang, kata Rasulullah. Kenapa? Dia tawadu tidak pada tempatnya. Tawadu tidak menghormati orang karena dunia saja. Tawadu kepada orang karena dunia, itu salah. Sudah jelas salah. Agamanya tergadaikan. Jadi orang-orang yang seperti itu agamanya tergadaikan. Tengok kalau dah macam gitu, aduh, mesti agamanya itu hancur, ibadahnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tawaduklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu macam mana? Memang lillah, enggak karena ini, enggak karena itu. Memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mengharap sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu baru Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Terus faqala sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawadda'a bi ghairi maskanatin. Bi ghairi maskanatin. Bi ghairi maskanatin, yakni afdal bahu wa tabarani. Tuba liman tawadda'a bi ghairi maskanatin.
Beruntunglah orang yang tawadhu. Mazadallahu aidan abadan bi'afin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ullah wa qala tuba liman tawadda'a bi ghairi maskanah. Jadi beruntung intinya, beruntung orang yang tawadhu ya, tanpa dia ini istilahnya ya, tanpa ada kesombongan di situ ya, pokoknya lillahi ta'ala betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu ta'ala ila Musa alaihissalam, innama aqbalu salata man tawadda'a li'azamati wa lam yata'azzam ala khalqi wa alzama qalbahu khawfi wa qata'a an-nahara bi dhikri wa kafa an nafsi sahawat min ajli. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa firman Allah? Innama aqbalu sholata man tawadda'a li'azamati. Sesungguhnya aku hanya menerima salat orang yang tawadhu karena keagunganku. Aku hanya menerima orang yang salat tawadhu karena keagunganku. Walam yata'adzam ala khalqi, dan dia tidak merasa mulia, tidak merasa besar di atas makhlukku. Dia tak sombong kepada makhluk. Nah, wa alzama qalbahu khawfi, dan dia selalu rutin, selalu tetap menetapkan hatinya selalu untuk takut kepadaku. Wa qata'an nahara bi dzikri, dan dia menghabiskan siang dengan berzikir kepadaku. Siangnya rajin zikir, salatnya tawadhu, nggak sombong sama manusia, ya, selalu di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikirnya sepanjang siang. Maka fa'an nafsi sahawat min ajli, dan dia menahan sahawatnya karena aku. Ya Allah, susah. Nahan sahwat itu susah karena Allah Subhanahu wa taala. Susah, berat. Punya sahwat ini macam-macam. Tapi ditahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini astagfirullah, ini haram. Itu berat. Tapi kalau bisa menahan orang seperti itu, maka akan ada satu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdu lillah rafa'allahu ra'sahu ila as-sama'i as-sabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat kepalanya sampai ke langit 7. Maksudnya ini Allah angkat derajatnya gitu. Allah angkat. Intinya orang kalau tawadhu Allah angkat derajatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna tawadhu'a la yazidul 'abdu illa rif'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tawadhu itu tidaklah menambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Tambah dia tawadhu, maka Allah akan tambah derajatnya. Fatawadhu rahimakumullah, maka bertawadhulah kalian semua. Kata Rasulullah, tawadhulah kalian semua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Tawadhu, kalau kau pengen tinggi derajat, tawadhu. Jangan tinggi-tinggikan sendiri, tambah turun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innahu la yu'jibuni ayyahmila ar-rajulu syai'a
fi yadihi fayakunu mihnatan li ahlihi yadfa'u bihil kibra an nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sangat mengherankan aku seorang laki-laki yang membawa sesuatu di tangannya, fayakunu mihnatun li ahlihi yadfa'u bil kibra an nafsihi, dan orang tersebut dan hal tersebut menjadikan pekerjaannya untuk menolak sifat sombong dari dirinya. Maksudnya begini loh, ada orang nih, dia nih contoh nih, dia ini orang hebat, orang tinggi, tapi dia sengaja pergi kemana nih, bawa cangkul deh. Padahal dia ini orang hebat nih, padahal dia bawa cangkul supaya apa? Supaya untuk menolak, menghilangkan sifat sombong di dalam hatinya. Orang akan yang orang biasa tuh. Jadi dia seolah dia bekerja untuk agar menghilangkan rasa sombong di dalam hatinya. Jadi tampilannya kayak begitu. Itu hebat, orang seperti itu hebat. Jadi dia tidak menampakkan, takut dia itu menjadi orang yang sombong. Gayanya ini gaya orang biasa, jadi tak ada kesombongannya itu bisa hilang. Itu suatu hal yang menjadikan heran. Maksudnya suatu hal yang luar biasa, hal seperti itu. Jadi sengaja menutupi atau melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa sombong di dalam hatinya. Ya, contoh di situ dia bekerja biasa. Dia sebetulnya dia ini orang hebat, orang apa? Dia bawa Gojek. Kan? Gojek. Kena sombong apa dia? Padahal dia orang hebat, orang ini, subhanallah. Hakikatul kibri. Hakikat kibr. Sekarang tinggal pembahasan tentang masalah hakikat sombong itu apa sih? Hakikatnya sombong itu apa sih? Ini kita akan masuk definisi hakikat sombong. Hakikatul kibri ayyara nafsahu fawqa ghairihi bi sifatil kamal wa yahsulu fihi nafhatun wa hazzatun min hadir ru'yah wal aqidah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam a'udzubika min nafkhatil kibriya. Hakikat sombong itu apa definisinya? Definisi sombong yaitu hakikatnya ayyara nafsahu fawqa ghairi. Seseorang melihat dirinya itu di atas orang lain. Dia merasa nih di atas orang lain. Fi sifatil kamal, di dalam sifat kesempurnaan. Maksudnya dia merasa lebih hebat, lebih pokoknya dari orang itu lebih lah. Fayahsulu fihi nafqatun wa hazzatun min hadru'ya wal aqidah. Sehingga ketika dia nengok ini ngembang dia. Ini sebabnya. Dia ketika dia melihat dia punya lebih dari orang lain, kemudian macam rasa-rasa ngembang padanya. Gitu bangga gini. Ini namanya sombong. Merasa lebih dari orang lain, kemudian ada merasa wah. Gitu. Walizalika ista'dzana ba'duhum Umar radhiyallahu taala anhu liya'idhan nasa ba'da subhi faqala la akhsha an tantafakha hatta tablugha suraya. Gini, ada seorang minta izin Sayyidina Umar
radhiyallahu taala anhu, supaya dia nanti habis subuh ngasih tausiah. Ini izin sama Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, aku izinlah nanti subuh aku nak kasih tausiah. Kasar-kasarnya gitulah. Kata itu. Terus apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu? Faqala la akhsha an tantafiqa hatta tablugha suraya. Kata Sayyidina Umar, aku khawatir nanti engkau akan sombong, ngembang kau, merasa tinggi sampai ke bintang Suraya sana. Tak usah. Kalau engkau ngasih nanti aku takut engkau nanti akan sombong. Oh, orang sahabat banyak bertausiah dia. Wah, gini. Rasa sombong. Sayyidina Umar khawatir itu sehingga Sayyidina Umar tidak mengizinkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.